Oke guys, kita masuk lagi nih guys ke tutorial use array bagian yang kedua ya kan. Jadi kalau misalkan nyambil ngintip-ngintipnya ya. Jadi kalau misalkan kita nyambung apa namanya video sebelumnya ya kan, kita udah bisa push ngepop sama inline edit dari apa namanya dari sebuah array. Sekarang kita pengen masukin fitur baru dalam array kita yang sering juga digunakan. Jadi kita pengen masukin sub sama apa namanya sub sama sort. Oke. Nah, pertama kita copy dulu action ini action apa, kita copy dulu row ini dan title kan. Row-nya dulu. Oke. Oh. Begitu. Width sama dengan 100 center. Oke, sini width sama dengan 100. Kan guys, itu begini. Oke, ini 50. Kali ini kita bikin 2. Oke. Oh. Ya. Itu masih lah ya. Ini kita bilang MY sama dengan 2. Oke. Nah, kita pengen nantinya, berarti ini jangan pakai ini nih, kita pakai button aja nih untuk di titel kategori berarti ya. Button. Ini aja. Ini tetap seperti ini aja. UI ini jadi nggak sih, ini bagiannya kita bisa bikin dia sortable. Ini ada width-nya ya, auto. Oke. Nah, jadi kita pengen bikin nanti dia kalau ini diklik dia bisa ngurutin, kalau ini diklik dia bisa ngurutin kan. Satu lagi kita butuh search. Oke, kita pakai text field aja. Ininya data r rq ya, data rq. Ini kita bilang handle kita butuh ya dua kan table. Nah, kita ada search-nya guys. Oke. Nah, pertama kita mesti bikin dulu di sini guys. Yang pertama kita masuk list array, kita punya Q dan set Q. Ini initial awalnya adalah string kan, ini ya untuk
apa namanya, untuk nampung si query-nya ya kan. Nah, berarti kita bikin di sini adalah AR set view. Ini adalah, nah ini dia udah jalan. Oke, dia berarti dia udah ketampung nih dalam sini ya kan, di dalam si set view-nya ini. Lebih prioritas. Oke, yang pertama kita function handle. Oke. Nah, karena dia akan di prepass, maksudnya sebelum data ini dibalikkan ke si pemanggilnya, data ini kita mesti pre-processing dulu. Jadi kita pakai sort, ya kan? Nah, berarti kita di sini mesti bikin buat apa namanya? Buat parameter sortnya, fieldnya null, changing. Oke, berarti step sort dan di sort dan step sort ini juga kita harus keluarin juga. Nah, berarti di sini adalah untuk handle sortnya. Oh, jadi kita untuk apa namanya, untuk bypass untuk repassnya. Jadi sebelum kita passing through-nya, kita bisa langsung masukin ke server, ngobrol ke sini, hingga sort ini kita bisa langsung ambil dari si sort, ya kan? Berarti dia akan terima dua parameter cohort kan, AB. Nah, di sini if tidak sort field return true. Oke, jadi kalau misalnya null, udah dia kirimkan this. Oke, nah cuman kalau misalnya ada, gua ngintip codingan gue lain dulu. Oke, sorry guys, kepotong guys. Jadi gue ngambil top dulu nih dari toko sebelah ya kan, untuk hot sortnya ya kan, hot sortnya. Nah, berarti di sini kita bisa pakai sort by biar sama langsung guys. Kalau tidak sort by return true. Oke, kalau misalnya ini return. Oke, kalau misalkan order itu ascending, nah data file apa lagi nih? Page admin komponen ini ada di mana? Oke, ini deh. Apa dia pakai data file? Ini dia nggak usah pakai data file nih. Jadi kalau kita langsung aja nih, kalau ini langsung aja nggak sih? Jadi kalau misalkan kondisi cuma dua nih, cuman kalau ascending atau tidak ascending, ini langsung nge-rebase code aja, langsung nge-rebase code aja nih. Nah, berarti kan dia akan return data data AB nya ya, a dot sort
sort by lebih kecil dari B sort by B 1 min 1 gitu nggak sih? Else ini lebih besar ya nggak sih? Simpel gitu nggak sih? Nah, jadi di sini dia if sort ascending, oke? Nah, coba dulu ya. Jadi kita bikin dia fix dulu, sort by title. Oke, kita klik. Bisa kan? Iyalah, kagak ada codingan langsung bisa bangsat. Oke. Ya, ini kita komen shift T, masih T, kita top. Nah, oh dia belum clickable nih. Ini sebenarnya udah ke sort nih guys. Ya, coba ya. Kita bilang return true. Nah, ini kalau kita return true, title ini masih ini kan iPhone, Oppo, Huawei ini kan nggak terurut kan. Nah, kalau kita pakai ini, nah dia udah terurut kan nih. Agak lah, ini belum terurut, ini P lagi. Oh, karena dia nggak ini kecil coy, kecil. Oke. JS to lowercase. Dia ke lowercase. Gak mau nih di bak bikin ini. Oh, kalau ternyata ada ya kan. Jadi dia orang tuh nah ya kan nih aku jadi dianggapnya sama nih equal. Oke, sekarang kenapa ini diklik bisa? Karena belum ada listenernya ketika diklik ya dong. Nah, berarti di sini on click AR sort ya. AR set sort kan. AR set sort. Nah, kayaknya mendingan kita pisah guys, karena nanti kalau kita gabung dia bisa nggak enak guys. Nggak enak itu gini, ini gue ubah dulu sort. Ini gue bilang function handle sortnya adalah by input. Nah, kita pakai sort, jadi akan ada somewhere di sini gitu kan ya. Jadi sort, handle sort, ini kita data fr, handle sort, langsung kita bilang di sini adalah title. Oke, kenapa kita bikin di dalam sini guys? Karena dia mesti begini nih, dia mesti ngecek dulu nih. Kalau ini kita tulis dulu ya, nanti kita rapikan di belakang. If sort by sama dengan input, oke, maka set sort adalah by input, tapi endingnya ini kita value
value ref dot. Jadi kita kasih inverse nya guys, inverse dari sebelumnya. Oke. Jadi bisa naik turun guys, kan? Kita cek dulu nih guys. Selain dari itu, ini kita ini berarti sortnya nggak usah begitu coy, semuanya kita masukin sini nih, ini kita bisa masukin sini, titik dua tuh, hapus gitu nggak sih? Gitu guys. Jadi dari simbol, angka, huruf A, B, dan C dan seterusnya ya kan, satu paralel huruf P. Jadi kalau misalkan kita coba evaluasi. Jadi kalau tombol klik ini gua pencet, gua klik ya kan, dia akan manggil data RR handle sort, di sort berdasarkan title-nya, oke? Nah, jadi di sini adalah title-nya kan. Nah, dia akan set sort nih. Set sort dengan dia akan bawa previous value-nya, by-nya udah pasti by input ya kan. Nah, tinggal dia pengen tahu nih, ini dia mau ascending atau descending ya kan. Nah, dia ngecek dulu nih, kalau misalkan sort by-nya kayak gini. Nah, kalau misalkan previous by nya adalah input, jadi kalau misalkan title lagi gitu loh. Nah, kalau misalkan title lagi, maka inverse-nya dari sebelumnya ini, dari ascending-nya sebelumnya, dari previous ending sebelumnya. Oke, ini gue zoom sedikit ya, gedean lah. Nah, atau kalau true, jadi dia defaultnya ascending. Jadi kalau misalkan kita nanti pengen ngeklik kategori, jadi by default di kategori adalah kategori ascending gitu. Nah, langsung kita masukkan untuk kategori, jadi dia adalah belum masuk sebenarnya. Ini anjir, apa error? Baik. Gitu guys, kan P-nya paling atas, S2 paling atas, S paling atas. Oh, berarti by default ascendingnya false. Jadi kita kalau urutin dari kecil ke besar ya kan. Oh enggak, ini benar, yang salah itu yang sini nih. Ini terbalik. Ini terbalik di dalam last scanning itu dia harus lebih besar ya kan. Gitu guys. Oke, itu yang pertama adalah use array sort. Ini udah berapa lama sih video gue nih? 18 menit. Satu lagi kali ya. Kita pisah aja guys. Kita pisah aja boleh lah ya. Oke, lanjut di part keduanya guys. Jadi kalau gue recap lagi nih, jadi kita nge-recap ini dulu aja ya. Kita nge-recap use array untuk yang si sort ini. Jadi kalau misalkan ya singkatnya gue bikin UI UX untuk kolom title ini ya kan. Kolom title ini, kalau misalkan dia diklik nanti dia ada semacam event user ya kan. Nah, di dalam use array gue bikin satu state namanya sort sama set sort. Terus kemudian ada do sortnya, terus kemudian ada handle sortnya, sehingga data yang dikirimkan ini harus di pre-filter atau di pre-sort lah gitu ya. Nah, atau di pre-map lah ya, di data sortnya bagaimana cara nge-sortnya, dia ngecek di do sort ya kan, terima dua parameter A dan B. Nah, lu bisa baca sendiri deh ya kan. Jadi kalau misalkan dia kondisinya sortnya lagi ascending, dia akan compare yang si A dan dia akan compare si yang B, satu min satu atau kebalikan. Oke. Nah,
kemudian dia akan berfilter. Nah, sekarang kita bagaimana mengmodif state dari si sort ini gitu kan. Nah, kita punya di sini namanya handle sort, dia akan terima input. Input ini adalah si kolom yang mana gitu, kolom title kah, kategori kah, atau name kah, apakah gitu kan. Nah, dia akan convert ke sana, dia akan nge-set sort previous, berdasarkan previous value-nya, by-nya pasti sama dengan input, ascending atau enggaknya itu berdasarkan sort by-nya. Kalau dia sama, akan title lagi, maka dia akan inverse ya gitu. Jadi kalau misalkan ini udah title nih, tapi kita title lagi, jadi kebalikannya gitu. Nah, kalau misalkan dia beda inputnya, misalkan dari title ke kategori gitu kan, berarti dia true default, jadi ascending true. Nah, di sini kita di dalam listener ini, di dalam listener di button ini, kita tinggal masukin on click-nya adalah data RR handle sort, apa yang mau di sort. Kira-kira gitu guys, mengenai use array untuk sort. Kalau ada yang ditanyakan, silahkan komen di bawah. Thank you. Goodbye.